warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kelompok 4 yang beranggotakan Siti Masyaroh, Sulastri, Yohana Iven Angelina Sihotang, Trisunda Ananti Purba, Dinda Sofia Utami, Misha Dinda Asyila, dan Rista Juwita Manurung akan menyajikan hasil diskusi kami terkait jurnal dengan judul Quaternion Stannite Cu2M SN4 sebagai material transport whole anorganik berbiaya rendah pada sel surya perovskite. Jurnal ini diterbitkan oleh Zohre Shadkot dan teman-teman pada tahun 2020. Pada mata kuliah Material Bahan Maju dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yanuar MSI. Selamat menyaksikan. Dalam satu dekade terakhir, sel surya perovskite atau perovskite solar cell atau PSCS berbasis halida timbal organik anorganik telah mengalami perkembangan pesat dengan efisiensi konversi daya atau PCE yang menyaingi teknologi silikon konvensional. Kemajuan ini didorong oleh sifat optoelektronik material perovskite yang unggul, seperti koefisien serapan tinggi dan panjang difusi pembawa muatan yang besar. Namun, meskipun efisiensinya tinggi, stabilitas jangka panjang PSC masih menjadi hambatan utama menuju komersialisasi. Salah satu komponen krusial yang berkontribusi terhadap degradasi perangkat adalah Whole Transport Material atau HTM. HTM organik yang umum digunakan adalah seperti TAD dan PTAA yang memiliki beberapa kelemahan mendasar. Yang pertama, biaya sintesis yang tinggi dan proses produksi yang kompleks. Yang kedua, konduktivitas intrinsik rendah sehingga memerlukan doping. Yang ketiga, dopan yang hidrokopis mempercepat degradasi akibat kelembapan. Yang keempat, stabilitas termal dan kimia yang terbatas. Nah, permasalahan ini memunculkan kebutuhan akan HTM anorganik yang lebih stabil, murah, dan ramah lingkungan. Beberapa HTM anorganik seperti NiOX, CuL, CuSCN, Cu2O, dan CuLNS2 yang telah diteliti dan menunjukkan stabilitas lebih baik. Namun, tantangan masih muncul pada aspek band alignment, mobilitas Hall, serta kompatibilitas antarmuka dengan perovskite. Dalam perkembangan terbaru, material chalcogenida quaternaire berbasis Cu seperti Cu2ZN SN4 atau struktur casterit yang menarik perhatian karena bersifat air-abundan, tidak beracun, memiliki mobilitas tinggi, serta celah pita yang sesuai. Meski demikian, optimalisasi sifat elektronik dan rekayasa tingkat energi masih diperlukan untuk meminimalkan rekomendasi pembawa muatan. Penelitian yang ada pada jurnal yang kami ambil mengusulkan pendekatan baru dengan mengganti Zn pada struktur casterit menjadi logam transisi Ni dan Co sehingga terbentuk struktur stannin quaternaire Cu2NiSNS4 dan Cu2COSNS4. Kedua material ini memiliki celah pita langsung dan mobilitas Hall yang tinggi, serta komposisi unsur yang melimpah dan berbiaya rendah. Dengan metode solvo-thermal sintesis yang sederhana, material ini dapat menjadi alternatif HTM anorganik yang stabil dan ekonomis. Motivasi penelitian dari masalah ilmiah itu bisa didapatkan. Yang pertama adalah instabilitas HTM organik pada PSC. HTM organik berkontribusi terhadap degradasi akibat kelembapan, suhu, cahaya, serta migrasi logam. Yang kedua, keterbatasan HTM anorganik yang ada. Meskipun lebih stabil, banyak HTM anorganik belum memiliki penyelarasan tingkat energi atau band alignment yang optimal dengan perovskite sehingga menyebabkan injeksi elektron tak diinginkan ke HTM, rekomendasi antarmuka, dan penurunan efisiensi perangkat. Yang ketiga, kurangnya eksplorasi struktur stannin berbasis Ni dan Co sebagai HTM. Sebagian besar riset sebelumnya itu berfokus pada sistem berbasis Zn, sementara sistem Cu2MS
NS4 masih relatif jarang dieksplorasi sebagai HTM dalam arsitektur NIPPSC. Lalu ada posisi riset dalam state of the art. Secara umum, perkembangan state of the art HTM dalam PSC dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada dominasi HTM organik berefisiensi tinggi. Contohnya seperti Spiromi OTAD yang efisiensi tinggi tetapi mahal dan kurang stabil. Yang kedua, eksplorasi HTM anorganik sederhana. Contohnya seperti NiOX, CuSCN yang peningkatan stabilitas namun masih terbatas dalam optimasi energi pita. Yang ketiga, pendekatan material kalkogenida kuartener atau kesterit. Contohnya seperti CZTS yang lebih murah dan ambudan, namun masih memerlukan rekayasa komposisi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini yang ada pada jurnal terhadap state of the art adalah memperluas material kalkogenida kuartener sebagai ATM, lalu memberikan bukti eksperimental bahwa CNITS berpotensi sebagai HTM stabil dan murah. Lalu, yang terakhir adalah menunjukkan arah riset selanjutnya berupa compositional engineering untuk optimasi selektivitas whole. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada sintesis material, karakterisasi material, dan fabrikasi perangkat PSC. Yang pertama itu ada sintesis material. Material HTM anorganik Cu2-MnSnS4 atau CMTS disintesis menggunakan metode solvothermal. Prekursor Cu, Mn, Sn, dan S dilarutkan dalam pelarut, kemudian dipanaskan dalam autoklav pada suhu sekitar 180 derajat Celcius selama beberapa jam. Setelah reaksi selesai, produk CMTS dipisahkan dengan sentrifugasi, dicuci untuk menghilangkan sisa reaktan, dan dikeringkan menggunakan vacuum oven hingga diperoleh serbuk nano CMTS. Selanjutnya yang kedua ada karakterisasi material. Karakterisasi dilakukan untuk menganalisis sifat material dan kinerja perangkat. Yang pertama ada alat FESEM digunakan untuk mengamati morfologi dan ukuran partikel CMTS. Selanjutnya ada XRD dan Raman digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal dan fase material. Selanjutnya ada spektroskopi UV vis digunakan untuk mempelajari sifat serapan dan menentukan band gap. Pengukuran photoluminescence digunakan untuk mengevaluasi efisiensi transfer muatan melalui efek quenching. Selanjutnya ada kinerja sel surya dianalisis melalui pengukuran arus tegangan atau JV untuk memperoleh nilai efisiensi. Sedangkan EIS digunakan untuk menganalisis resistansi transfer muatan dan proses rekombinasi dalam perangkat. Baik, metode yang terakhir ada fabrikasi perangkat PSC. Perangkat perovskite solar cell dibuat dengan struktur FTO, CTiO2, MTiO2, CH3, NH3, PBl3, CMTS, AU. Di mana lapisan CTiO2 disiapkan dengan spin coating larutan TTIP dan dianil pada suhu tinggi untuk membentuk lapisan selektif elektron yang rapat. Selanjutnya, lapisan MTiO2 dibuat dengan spin coating pasta TiO2 dan dipanaskan untuk membentuk struktur berpori. Lapisan perovskite dideposisikan menggunakan metode spin coating 2 tahap, yaitu dengan larutan PBl2 diikuti dengan larutan MAI, kemudian dianil untuk membentuk kristal CH3, NH3, PBl3, di mana lapisan HTM CMTS dilarutkan dalam IPA, kemudian dideposisikan dengan spin coating di atas perovskite dan dianil ringan. Elektroda emas kemudian dilapiskan menggunakan muatan thermal evaporation sebagai kontak listrik. Mengenai hasil utama, pada grafik UV vis terlihat bahwa perangkat dengan lapisan CNITS memiliki absorbansi yang lebih tinggi dibandingkan CCOTS.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cahaya yang diserap menjadi lebih besar sehingga fotokarir yang dihasilkan meningkat dan berkontribusi pada kenaikan nilai arus. Yang kedua itu grafik photoluminescence atau PL, itu menunjukkan intensitas emisi yang lebih rendah pada CNITS. Nah, penurunan intensitas ini menandakan terjadinya quenching PL yang lebih kuat, yang Hall-nya dapat diekstraksi dengan lebih cepat dari lapisan perovskite menuju HTM dan rekombinasi muatan dapat ditekan. Lalu pada Nyquist plot, terlihat diameter semicircle untuk CNITS lebih kecil dibandingkan CCOTS. Hal ini menunjukkan bahwa resistansi transfer muatan lebih rendah sehingga proses transport Hall menjadi lebih cepat dan efisien serta mengurangi kehilangan energi antarmuka. Kemudian didukung juga oleh body plot yang menunjukkan nilai kapasitansi antarmuka lebih besar pada perangkat CNITS. Nah, kapasitansi yang tinggi ini berkaitan dengan akumulasi muatan yang lebih baik dan lifetime karir yang panjang sehingga meningkatkan kinerja perangkat. Jadi secara keseluruhan, hasil karakterisasi menunjukkan penggunaan CNITS menghasilkan proses ekstraksi dan transport muatan yang efektif dibanding CCOTS. Artinya, CNITS lebih unggul sebagai Hall transfer material dibanding CCOTS karena yang pertama, resistansinya lebih kecil, ekstraksi Hall-nya lebih cepat, dan rekombinasi lebih rendah serta menghasilkan efisiensi yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan kontribusi ilmiahnya? Kontribusi utama dari penelitian yang dibahas dalam artikel ini adalah pengembangan Hall Transport Material atau HTM, anorganik berbiaya rendah berbasis steinite yang berpotensi menggantikan HTM organik konvensional yang mahal, di mana material Cu2M NiCOSn S4 ini memiliki kesesuaian tingkat energi dengan perovskite dan kemampuan transport Hall yang baik serta resistansi transfer muatan yang rendah. Ini menunjukkan bahwa material sulfida kuartener merupakan material menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan menurunkan biaya produksi. Demikian, penelitian ini membuka peluang baru dalam desain material fungsional untuk aplikasi perangkat fotovoltaik generasi berikut. Analisis kritis dan keterbatasan ada 3 komponen. Yang pertama itu ada kelemahan, yang kedua asumsi penelitian, dan yang ketiga keterbatasan penelitian. Yang pertama, kelemahan. Salah satu keterbatasan utama adalah efisiensi perangkat yang masih relatif rendah dengan nilai PCE maksimum sekitar 8,85% untuk CNITS dan 7,31% untuk CCOTS yang masih di bawah performa HTM konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa material yang dikembangkan masih memerlukan optimasi lebih lanjut. Yang kedua itu adalah asumsi penelitian. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa rekayasa komposisi material dapat meningkatkan keselarasan tingkat energi dan mengurangi rekombinasi muatan, tetapi belum diuji secara eksperimen dalam penelitian ini. Selain itu, lapisan HTM yang terbentuk belum sepenuhnya homogen, ditunjukkan oleh adanya pinholes pada permukaan film yang dapat mempengaruhi transport muatan dan kinerja perangkat. Yang ketiga itu adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan lain adalah pengujian stabilitas perangkat yang masih terbatas, yaitu hanya dilakukan selama 200 jam dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga ketahanan jangka panjang perangkat belum dapat dipastikan. Baiklah, selanjutnya yaitu gap riset dan peluang pengembangan. Dapat diidentifikasi beberapa gap penelitian. Yang pertama, dari sisi performa, efisiensi yang diperoleh masih relatif rendah, yaitu 8,85% untuk CNITS dan 7,31% untuk CCOTS. Nilai ini masih jauh dibandingkan HTM komersial yang sudah mencapai di atas 20%, sehingga menunjukkan bahwa material ini masih perlu dioptimasi. Kedua, dari sisi elemen pita energi, posisi connection band masih terlalu dekat dengan perovskite. Hal ini memungkinkan terjadinya rekombinasi elektron di interface sehingga menurunkan efisiensi perangkat. Ketiga, dari SEM terlihat bahwa lapisan belum sepenuhnya uniform karena masih terdapat pinhole dan agregasi partikel. Ini bisa menjadi jalur rekomendasi tambahan. Yang keempat, penelitian ini hanya membandingkan Ni dan Co,
tanpa melakukan variasi rasio atau doping, sehingga ruang rekayasa komposisi masih sangat terbuka. Terakhir yaitu adalah uji stabilitas hanya dilakukan selama 200 jam, sehingga sebelum cukup untuk menilai ketahanan jangka panjang. Berdasarkan gap tersebut, terdapat beberapa peluang pengembangan. Yang paling utama adalah rekayasa komposisi. Misalnya dengan membuat variasi rasio NI dan CO untuk menggeser posisi pita energi agar lebih ideal. Kemudian doping dengan unsur lain seperti Zn atau Fe juga dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas Hall dan menyesuaikan band gap. Selain itu, kontrol ukuran nanokristal dapat memanfaatkan efek quantum confinement untuk menaikkan conduction band dan mengurangi rekombinasi. Interface engineering juga penting untuk memperbaiki kontak antara perovskite dan HTM. Potensi kembaruan dari penelitian lanjutan ini terletak pada kemampuan tuning band alignment melalui komposisi material, serta pengembangan HTM anorganik yang murah dan stabil menuju perovskite solar cell yang lebih siap untuk komersialisasi. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah yang pertama, nanopartikel SnO2 berhasil disintesis menggunakan metode green synthesis berbasis ekstrak daun kroton Macrostachys yang berperan sebagai agen produksi dan penstabil alami. Yang kedua, variasi rasio prekursor terhadap ekstrak tanaman mempengaruhi sifat material seperti ukuran partikel, kristalinitas, dan morfologi yang berdampak pada performa fotokatalik. Yang ketiga, hasil karakterisasi XRD, SEM, FTIR, UV vis, dan lain-lain menunjukkan bahwa material memiliki fase kristalin SnO2, morfologi nanopartikel, serta band gap yang sesuai untuk aplikasi fotokatalik. Yang keempat, nanopartikel SnO2 menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendegradasi zat warna organik di bawah penyinaran cahaya tampak. Yang kelima, proses fotodegradasi melibatkan peran penting radikal hidroksil dan Hall yang dikonfirmasi melalui radikal scavenger test.